Assalamualaikum teman-teman, saya Kurnia Nikmatan Nurholi. Saya akan membacakan cerpen saya yang berjudul Merakit Senyum Mengurai Ego Diri. Tret, handphoneku bergetar tiada henti. Perlahan aku membuka sebelah kiri mataku untuk melihat layar handphoneku. Ternyata alarm menunjukkan pukul 4:15 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan setengah sadar, aku mulai mengingat bahwa aku lupa menyalakan nada dering di handphoneku saat hendak tidur. Tak lama kemudian terdengar suara azan di masjid yang berkumandang. Sudah subuh rupanya, ucapku lirih sambil menarik kembali selimut. Udara yang terasa lebih dingin dari biasanya membuat mata dan tubuhku enggan beranjak dari kasur. Suara jangkrik yang mulai senyap disambut oleh ayam-ayam Pak Ardi yang saling berkokok. Zira, astagfirullahaladzim anak ibu, kenapa belum bangun? Nanti terlambat sholat subuh loh. Ayo lekas bangun, adik-adik sudah menunggu kita di masjid. Ucap ibu dengan lembut sembari mengusap kepalaku. Hehehe, iya bu, jawabku singkat sambil bergelanjut di tangan ibu. Pagi ini, suara ketiga adikku terdengar lebih berisik dari biasanya. Namun, senyum dan kebahagiaan mereka begitu hangat. Tentu saja, semua ini dikarenakan kami akan berlibur bersama. Ayah memilih hari Sabtu untuk mengambil cuti dan menemani kami berlibur. Menghabiskan waktu bersama merupakan hal yang kami tunggu ketika liburan sekolah. Kela, Sekat, Laras, ayo bantu Kak Zira memasukkan koper ke mobil. Sambil menunggu ibu selesai mencuci piring yang selesai kita gunakan untuk sarapan. Ayah akan mengecek semua pintu dan jendela terlebih dahulu. Pinta ayah kepada tiga adikku sambil memegang beberapa kunci yang tergantung dalam satu bulatan kawat kecil. Selang hampir 30 menit, kami pun berangkat berlibur. Ayah menekan klakson untuk menyapa Mas Roni, sang pemilik rumah di bagian ujung perumahan yang sedang bersiul, sembari menjemur sangkar burung kenarinya. Aku menengok ke atas untuk melihat awan-awan cerah melalui kaca mobil setengah terbuka. Tanpa sadar, kami sudah sampai di depan pintu masuk Senyum World Hotel yang berada di area Jawa Timur Park 3. Ayah mengulurkan tangan sembari membayar tiket masuk dan parkir. Tiket untuk parkir ke Senyum World Hotel sangat terjangkau, yakni Rp10.000. Namun untuk tamu yang hendak menginap di hotel dapat akses keluar masuk tanpa membayar lagi ketika selesai menerima stempel ke resepsionis. Setibanya di lobi, ayah dan ibu lekas menuju meja resepsionis untuk memesan kamar. Lobinya sangat luas dan bersih. Wow, ayo kita berfoto sambil menunggu ayah dan ibu selesai memesan kamar, ajakku kepada ketiga adikku. Ornamen-ornamen yang tertata begitu unik dan rapi, sangat cocok untuk berfoto atau sekedar hanya memanjakan mata. Tempat duduk yang lumayan banyak juga sangat nyaman bagi pengunjung dewasa maupun anak-anak. Proses check-in-nya pun lumayan cepat, sehingga kami menjadi tidak sabar untuk bergegas. Ternyata Senyum World Hotel memiliki aneka macam di setiap lantai kamarnya. Ayah mengajak kami berkeliling terlebih dahulu. Kedua mata adikku nampak kagum melihat setiap tema yang berbeda dari Senyum World Hotel tersebut. Langkah-langkah kecil kami seakan ikut hanyut untuk menikmati setiap detik kebersamaan kami di Senyum World Hotel. Nusantara Room menjadi tema yang disajikan dalam lantai pertama. Aneka hiasan batu garing yang kami temui di lantai 1 seakan menyambut kehadiran kami. Suasana Nusantara yang sangat hangat seolah mengajak kami terhanyut di masa lampau. Langkah kaki terus berpinjak menuju lantai kedua yang bertemakan Japanese Room. Chinese Room juga menjadi tema di lantai 3 dari Senyum World Hotel. Di lantai 5 dengan tema suasana Yunani, lantai 6 dengan tema Marukurum, suasana Timur Tengah, lantai 7 dengan tema Arvitra Room yang disapa dengan patung singa putih, lantai 8 dengan tema Mexico Room, dan lantai terakhir yaitu lantai 9 dengan tema Eropa Room. Malam kami terasa begitu hangat walaupun tetesan air hujan terus membasahi atap-atap gedung yang menjulang tinggi dari balik jendela. Kami segera menuju ke restoran hotel untuk menyantap makan malam sambil berbincang-bincang tentang kegiatan yang akan kami lakukan esok hari.
Aku ingin sekali berenang, namun ketika adikku menolak dan ingin pergi ke playground karena hujan yang terus turun dan membuat kolam renang banyak berisi dedaunan yang berjatuhan. Dahiku mulai mengernyit karena ketika adikku yang terus memotong pembicaraanku saat hendak meminta izin kepada ayah. Pokoknya aku ingin berenang, ayah, ucapku sedikit memaksa sambil meletakkan garpu. Anak-anak, kita berlibur untuk menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama. Zira sebagai kakak tertua semoga lebih bisa bijak dalam menghadapi ketika adiknya. Adik-adik sebaiknya lebih sopan kepada Kak Zira. Ayah akan mengambil jalan tengah agar kita dapat menikmati waktu dengan bahagia. Kita akan pergi ke playground lebih dahulu sampai kolam renangnya sudah selesai dibersihkan oleh petugas. Ketika kolamnya sudah bersih, kita akan berenang bersama. Setuju anak-anak? Tanya ayah kepada kami sambil memberikan solusi terbaik. Kami pun setuju dengan usul ayah. Aku sadar bahwa untuk menjadi bahagia yang melukis senyum di wajah seseorang membutuhkan keikhlasan dan ketulusan hati tanpa mengedepankan ego pribadi. Terima kasih Senyum World Hotel, kau melukis banyak senyuman bagi pengunjungmu yang ingin bersinggah. Terima kasih, wassalamualaikum.